Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Kepada saudara kita yang telah bersolawat terhadap channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Semoga selalu anti skip dan anti download, ya, selalunya always dan alwaysnya selalu. Dan bagi yang berkenan juga silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita mulai kajian kita merupakan menu tambahan di Mampir Ngombe kali ini. Maka terimalah salam dari aku adalah salam Islam rasional. Oke, hari ini Jumat tanggal berapa kira itu? Jumat tanggal 5, Jumat apa? Jumat Pon. Ini Jumat Pon. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini Jumat Pon. Bagi yang pakai celana, nanti penuhi masjid di sekitar rumahmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah. Silahkan dipenuhi, ya, supaya kamu itu bisa membuktikan kalau kamu itu laki. Kalau kamu cewek pakai rok ya enggak usah, enggak apa-apa, ya. Bagi yang sudah paham, kalau yang enggak paham ya enggak usah lah, ya, belajar dulu, ya. Jangan lupa juga duhur itu tidak pernah hilang, ya. Dua-duanya sama-sama diperintahkan. Lakukan sholat duhur. Terserah, mau sebelum Jumat sholat duhur boleh, mau setelah Jumat sholat duhur juga boleh. Begitu juga sholat Jumat, mau sebelum duhur boleh, mau sesudah duhur boleh. Karena masing-masing punya waktu sendiri-sendiri, selama masih terikat dalam waktunya masing-masing. Kalau duhur itu 3,5 jam, kalau Jumat itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita 12 jam. Jadi yaumul Jumat itu 12 jam. Silahkan, ya, karena sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi nggak boleh ngawur. Masing-masing waktu ada sholatnya, sholat ada waktunya, gitu ya. Ketika masuk waktunya, ya sudah diperintahkan tunduk aja, gitu loh. Nggak usah banyak macam. Sholat duhur diperintahkan kerjakan, sholat Jumat diperintahkan kerjakan, sama-sama dikerjakan. Waktunya kapan terserah kamu. Jadi jangan ada kesan sholat duhur sebelum Jumat, sholat Jumat sebelum duhur. Nggak. Yang penting dalam waktunya masing-masing. Silahkan. Mau duhur dulu kamu ya terserah. Mau Jumat dulu juga terserah, ya. Oke, itu untuk yang paham. Yang belum paham jangan. Nanti dasmu mumet nanti. Yang jelas aku sudah sampaikan itu, ya. Walaupun itu belum dalam satu kajian yang utuh. Masih sekedar informasi, letupan informasi. Tapi kalau otaknya cerdas dia sudah paham lah, ya. Oke. Aku akan membaca request kalian, ya, dari kajian yang kemarin. Pertama, ini teh gula. Absen Gus, nyimak Gus. Nyimak terus. Oke, terima kasih. Untuk Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir selalu, menunggu dan menyimak kajiannya. Semoga sehat selalu Gus. Oke, terima kasih doa-doanya, semoga yang di sana juga sehat. Untuk Kang Mas Herman, ikut nyimak Gus, semoga Gus dilindungi Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Oke, terima kasih. Begitu juga doa baik untukmu saudaraku Kang Mas Hermas. Hermas ini, ya, bukan Herman, ya. Maaf Gus, di kajian-kajian sebelumnya menurut JM sering mengatakan bahwa tidak ada kata yang menuju kepada bidadari dalam surga. Pada Quran surat Ar-Rahman surat 7 dan 70 dan 72, tolong dibuktikan dekonstruksinya di kajian tersendiri. Oke, terima kasih Mas Cahyono. Asalnya dari mana Mas Cahyono, ya? Nanti akan kita kumpulkan
yang selama ini ayat-ayatnya dipahami itu merujuk kepada bidadari ya. Kemarin itu apa? Bidadari itu ini aku sudah tulis kemarin ya. Sebentar. Hurun atau apa gitu ya. Bidadari, selalu disebut bidadari. Nanti kita kumpulkan ayat-ayatnya ya. Ini aku berusaha, kalau yang di surat As-Saffat 48 itu tidak tekstual, itu dalam kurung. Aku tidak mau, aku mau yang di surat Sad 52 juga dalam kurung. Aku yang mau tekstual seperti surat Ad-Duha. Surat Ad-Dukhan ya 54, kemudian Atur 20, Ar-Rahman 56, Ar-Rahman 70, Ar-Rahman 72, Waqiah 22 ya. Itu tekstual, tidak dalam kurung ya, karena kita mau mencari. Coba kita lihat yang di Ar-Rahmannya dulu. Ya, Ar-Rahmannya dulu. Bidadari ya. Bidadari. Bentar. Bidadari kan banyak orang suka sama bidadari. Kalau ditanya bidadari itu, ini juga dalam kurung ini terjemahannya kacau ini. Kan digini dia, pihina, di dalamnya mereka, dalam kurung bidadari itu enggak, kacau ini. Yang bidadari tekstual, ini sepertinya tekstual, ternyata enggak tekstual ya. Kita coba di surat Ad-Dukhan 54, coba, semoga ini tekstual. Bidadari, nah ini bihurin itu apa ya? Jadi nanti kita kumpulkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang yang selama ini dipahami sebagai bidadari. Bihurin ya, itu apa? Jadi yang bukan dalam kurung ya, yang bihurin. Tapi sabar Mas ya, sabar ya, karena akan harus antri dulu. Tapi sudah aku sudah aku masukkan ke dalam antrian ya, requestnya. Oke, Mas Pepep Hendrawan, Bandung, kumaha bawatosna daman Kang Pepen. Nyimak terus biar telat tapi serius Gus, sehat selalu keluarganya, berkah menyerupai kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Kang Pepep Hendrawan atau nuhun, salah ketik atau memang begitu namanya, nggak tahu ya. Abah kita, Abah Gelung di Bogor Timur juga, salam Islam rasionalis. Terima kasih. Kang Mas Abdul Qadir DJ ya, mantap, terima kasih. Ini dia menjelaskan ya secara rinci ya, diksi hur ada dalam metafisika dan tiada dalam fisik. Hur berpasangan ya, dalam arti cerminan dari ruh gitu ya. Itu silahkan. Bidadari bermata jeli ya. Pernah nggak sih kita berpikir bidadari itu termasuk golongan mana? Golongan malaikat, golongan manusia, golongan jin? Karena kan itu bahan bakunya beda-beda. Ya. Kita ini sekarang banyak dicekoki cerita-cerita yang kamu sendiri sebetulnya nggak tahu, kamu terima aja karena goblokmu itu. Coba buruk itu apa sih buruk itu? Terus gambarnya kepalanya perempuan cantik gitu, seperti kuda. Itu ada apa cuma khayalan aja itu? Ya. Jadi kita di sini berusaha untuk mengikis kegoblokan kita supaya lambat laun bisa terhilangkan. Ya. Kalian kan nggak pernah berpikir bidadari ku opo yo, gitu ya? Pernah nggak? Terus kalau yang lakinya dapat bidadari, perempuannya harusnya dapat bidadara dong. Terus bojomu nanti dikelonin bidadara di surga sana, kamu nggak cemburu? Enak aja kamu ngeloni bidadari, bojomu dikeloni bidadara, nggak boleh. Kan nggak fair itu. Jadi otak itu dipakai dalam beragama. Ya, nanti akan kita bahas itu. Berikut Soleha Aisyah ya. Assalamualaikum, hadir nyimak Gus. Ini Soleha kita senior juga ini ya, angkatan lama ini. Kemudian di Manada, Jember. Oh, di Manada ini dari Jember toh. Ya. Jember yang mana ini? Karena Jember itu tipologi sosiologisnya terbelah jadi dua, ada yang perspektif Madura, ada yang perspektif Jawa.
ya. Nggak tahu ini yang mana ini. Tak ngerti kok. Men benareng Madura orang Jawa ya. Oke, Diman Nadang. Ikhwan Tamim, Tangerang, Banten menyimak salam Islam rasional. Oke, kembali salam Islam rasional. Brebes hadir nyimak salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam rasional juga. Kang Mas Nurkolis. Lai kita, Lai Ginting, Bapak dosen kita, Bapak Arlison Ginting, Master Teologi yang selalu mengajarkan kita bagaimana diskusi yang baik gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas, untuk Pak dosen kita, Bapak dosen Arlison Ginting MTH ya. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Oke, Sahran Gifari baru menyimak menjelang maghrib. Ini orang sibuk terus ini, dia telat tapi selalu aktif nyimak. Oke, terima kasih. Ini juragan bendungan kita ini. Irfan Al-Akbar masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Ini senior juga ini. Ya. Dimas Sunse Semarang, kali ini banjir. Ojo semelang nek ora dipikir. Hadir menyimak salam Islam rasional. Wah, ini jagoan kita ini, Mantan Syapir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih setia menyimak tausiah di channel Gus. Mantap GM ya. Ini dia uraikan sampai menukil surat Yunus ya. Cuman surat Yunus yang ini terjemahannya ini kurang tepat ini kepada orang-orang yang tidak mengerti itu ya. Itu seharusnya orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi Allah, gue kan sudah kasih akal sama lu kagak pakai gitu loh kira-kira ya. Jadi kalau yang di Android itu begini terjemahannya. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti gitu. Tapi kurang tepat. Lah orang kalau nggak ngerti kok diazab, ya enggak mungkin lah. Tapi yang tidak menggunakan akal. Nah, itu. Kalau tidak mengerti itu kan ya dia tidak mengerti kan bisa jadi karena banyak hal ya. Nanti beda nggak tidak mengerti dan belum mengerti? Ya. Karena orang tidak bisa dihukum atas ketidakmengertiannya. Orang dia enggak tahu kok. Nggak bisa. Maka paling tepat terjemahannya ini kan terjemahan di Android ini, makanya aku nggak pakai. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak menggunakan akal gitu loh. Karena sudah dikasih akal dia tidak pakai, yaitu goblok ya. Oke, terima kasih untuk jagoan kita Kang Mas Mantan Syafir ya. Oke. Berikutnya Rizal Wahyu yang ada di Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih Mas Rizal. Rembang ya. Aku kalau ke Sumatera lewat Pantura lewat Rembang ya. Kudus masuk terus ya. Umpudi 99 hadir Gus. Oke, Kang Mas Umpudi 99 ini lupa aku di mana. Kang Mas Edi Margono Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng Mega. Assalamualaikum Gus. Baru Selengean Jambi menyimak selalu. Salam Islam rasional. Oke, salam untukmu dan untuk semua keluarga di Jambi ya. Semoga sehat selalu. Ini Jambi ini kelapa sawitnya mantap ini. Berhektar-hektar. Nggak tahu sekarang berapa per kilo harga sawit ya. Ini tuan tanah, tuan kebun. Oke, soleha kita Khotimah medali emas hadir. Oke, terima kasih Mbak Khotimah ini Jawa Tengah ini, tapi lupa aku mana pasnya. Madan hadir. Nah, Mas Madan dari mana? Ini newcomer sepertinya. Terima kasih ya. Mas Abdul Qadir Jalani. Oke, salamun alaikum. Arif Musinin Tuban selalu hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif Muhsinin ya. Ima hadir Gus, nomor gangsal 5 ya. Gangsal 15. Nyimak iklannya apik tenan. Iklannya sungguh bagus gitu kira-kira lah ya. Oke, terima kasih Ima. Kang Mas M Nur, iki terawang tangane sapa Gus? Nggak tahu aku apa maksudnya ya. Ini terawang tangannya siapa Gus gitu Mas. Tapi aku nggak tahu apa maksudnya tangannya mana. Kemudian AM ya, 6 likur 26 likur itu puluhan ya. 6 likur berarti dia nomor yang ke-26 untuk Mas Aljus Mas Duki. Oke, itu sudah aku
bacakan semuanya. Terima kasih atas responnya ya, atas komentarnya di kolom komentar. Untuk yang 2 hari yang lalu aku sibuk tidak bisa membacakan komentarnya ya. Coba nanti aku review ulang apakah bisa aku bacakan tidak. Oke. Kita mulai sekarang mampir ngombe kita di pagi yang cerah ini menjelang duha ya. Ini tadi pagi aku baca ayat ini, surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 265. Surat Al-Baqarah tadi apa? Ba'da salat ba'da salat subuh ya. Ngaji 1 lembar. Jadi tiap hari gitu aku, ngaji 1 lembar terus buka-buka Al-Quran kok asik nemu ayat di surat Al-Baqarah ayatnya 265 begini ya. Aku punya sahabat namanya Timbul ya. Timbul. Bentar minum dulu. Bismillah. Namanya Timbul, dia mualaf dari Katolik. Aslinya sih Surabaya terus pindah ke kotaku sini. Dulu dia kerja di sini, dulu ada sebuah perusahaan tekstil ya, Wastra Indah yang itu miliknya pengusaha ya cukup berbobot ya, sempat memproduksi mobil juga, mobil perkasa. Tapi sayangnya nggak didukung oleh. Itulah ketika politik menjalar kemana-mana ya. Si pebisnis ini dulu dekat dengan penguasa saat itu dan ketika penguasanya runtuh, bisnisnya ikut runtuh. Seharusnya kita itu sama anak bangsa beda politik ya nggak apa-apa, tapi untuk kepentingan bersama harus kita dukung gitu loh. Sayangnya program, jadi sudah bisa buat mobil perusahaan itu, namanya Perkasa ya. Mobilnya itu berupa truk. Terus ada yang mobil-mobil kecil juga, ada yang sedan itu juga ada gitu ya. Si Timbul itu kerja di situ di Western Tech, itu perusahaan tekstil ya. Western Tech. Wastra Indah itu perusahaan tekstil. Kemudian perusahaan itu collab ya, yang aku bilang tadi karena dulu dia dekat dengan penguasa dan ketika penguasanya runtuh dia ikut runtuh bisnisnya. Sehingga terjadi ya tutup, PHK massal, semua di PHK dan Timbul akhirnya jadi tukang ojek. Ya, jadi tukang ojek karena no choice, tidak ada pilihan lain dan pada saat itu ya masih menjanjikan karena belum ada persaingan seperti sekarang ada online kan, ojek online itu ya. Nah itulah yang aku bilang, sebetulnya kita ini masih berpancasila enggak sih gitu. Makanya aku sangat tertarik diskusi ke Semarang dengan Kang Mas Josep Pereira yang menggawangi Rumah Pancasila ya. Aku mau tanya, sebetulnya kita ini masih berpancasila enggak sih dalam kehidupan kita, dalam hal ekonomi saja. Karena kalau ekonomi Pancasila itu tidak liberal dia ya. Sekarang ini aku rasakan liberal kan. Liberal itu bebas-bebas saja. Akhirnya ya yang punya modal kuat itu akan menggilas yang nggak punya modal, yang modal lemah. Jadi tidak ada perlindungan gitu ya. Kalau dulu kan ada yang wujud koperasi atau apa, jadi yang kecil dilindungi, yang besar boleh tumbuh tapi yang kecil tetap dilindungi. Nah, sekarang ini ojek-ojek itu sudah tidak prospek. Dulu sebelum ada online ojek itu ya, di sini itu untuk menjadi tukang ojek itu harus ada kartu anggota, itu aja laku dijual itu. Sekarang sudah enggak, siapa mau ngojek silakan. Sudah enggak ada harapan lah, tergilas dengan ojek-ojek online. Ya pemodal besar lawan pemodal kecil ya, gajah lawan gurem ya jelas saja kalah. Si Timbul ini yang dulunya Katolik terus berislam, dia subhanallah ya, takun sholatnya terjaga gitu ya. Aku ketemunya itu biasanya di Masjid Agung di kotaku, itu di depan alun-alun ada Masjid An-Nur, itu di sana kami ketemu dan biasanya itu duhur ya, asar gitu ya. Kalau maghrib bisa maybe ketemu, maybe enggak. Tapi kalau duhur asar bisa dipastikan banyak ketemunya sama enggaknya. Dan ketika dia sholat, usai sholat itu selalu memasukkan uang ke kotak amal itu ya. Kotak amal.
Jadi dalam kehidupannya yang papa ya, dia tetap memberikan apa yang bisa dia berikan kepada agamanya. Itu ke kota amal gitu. Ada kota amal kan dekat wudhu itu ada kota amal. Ya. Oke. Terus satu lagi pembanding ya. Ada aku nggak tahu ya. Katanya sih dia itu dulu di sini ada juragan base, ada salah satu base ya terkenal di Jawa Timur ya. Nggak tahu sekarang apakah sudah kolab atau apa kok nggak apa nggak aku dengar lagi nama bisnya itu ya. Dari Pasuruan sana. Dia datang bersama keluarganya dengan mengendarai Chevrolet yang 4x4 itu yang aku dulu sempet ya seneng doang sih, nggak pernah punya. Itu kan ada dua, yang Trooper kan ada yang atasnya pakai AC itu agak nongol atasnya, ada yang ada AC-nya, ada yang rata itu tidak pakai AC. Ya. Masuk ke halaman masjid, set, ya, keluar dari mobil yang ada AC-nya, yang mobilnya pada saat itu mewah dong Trooper ya. Ya. Mereka sholat dan mereka juga memasukkan uang ke kota amal. Sama-sama memasukkan. Jadi yang kita lihat di sini ini adalah timbul memasukkan si tukang ojek ini, sahabatku ini. Dan ini juragan base ini juga yang kaya raya ini juga memasukkan. Terus aku ngobrol sama temanku, kira-kira surganya sama enggak? Temanku bicara kanan kiri, maka akhirnya aku putuskan, enggak sama dong. Karena apa? Yang satu memberi dalam kepapaan, yang satu memberi dalam kelimpahan. Enggak sama. Kalau sama ya protes sama Allah. Kok bisa sama surganya? Orang kondisinya enggak sama kok. Ya. Yang satu dalam kepapaan dia tetap berusaha memberi. Yang satu dalam kelimpahan dia juga memberi. Karena dalam Islam itu jangan dikira yang 1.000 itu bisa dikalahkan oleh yang 10.000, belum tentu. 1.000 dari yang papa, 10.000 dari yang berkelimpahan kan beda. Memang nominalnya ya jelas besar 1.000, tapi nilainya, harkatnya itu bisa mengalahkan yang 1.000, bisa mengalahkan yang 10.000. Itu. Ya. Ini sebuah komparasi saja ya, sebuah komparasi. Makanya disitulah letak kebijaksanaannya, kebijaksanaan Gusti Allah ingkang Maha Agung itu. Ya. Yang itu nggak bisa diintervensi, itu ya otoritasnya ada di Allah. Gitu. Nah sekarang yang mau aku sampaikan, ini pemikiran agak liar ya, atau dianggap saja liar, tapi jangan terlalu risih dengan pemikiran-pemikiran liar. Biar saja dia mengembara kemanapun ya, sejauh itu akan menjadikan kamu lebih introspeksi, lebih paham terhadap sebuah permasalahan gitu. Dari pemikiran liarku itu kalau ada orang kere masuk neraka itu sepertinya ya pantes lah. Dia kere masuk neraka. Tapi kalau ada orang kaya masuk neraka itu nggak pantas. Itu saking gobloknya dia. Karena dia diberikan kekayaan, dia lebih banyak diberikan peluang untuk membeli surga, tapi dia tidak mau beli. Maka dari itu aku bilang, kalau orang kere, tapi ini salah ya, ini salah. Jangan dituruti, cuman aku harus sampaikan, ini sebuah pemikiran liar dalam sebuah perenungan atau eksplorasi dalam diri ya. Kalau orang melarat ya pantas lah, dia nggak punya apa-apa, membeli surga dengan apa. Kalau orang kaya itu nggak pantas. Jadi kalau ada orang kaya terus masuk neraka itu, kamu goblok gitu. Lah kamu dikasih kekayaan bisa beli surga kok kamu enggak. Ya. Tapi ini salah loh ya, ini cuma pemikiran radikalku aja gitu. Karena apa? Dalam Islam itu dengan kemiskinan kita juga kita bisa beli surga. Dengan cara apa? Bersabar. Begitu juga dengan kekayaan kita juga kita bisa beli surga dengan cara apa? Bersyukur. Contohnya Kanjeng Nabi Sulaiman ya. Semua yang diberikan kepadaku ini adalah ujian bagiku, apakah aku akan
syukur atau kufur gitu ya. Nah, ini ayat ini berbicara tentang orang-orang kaya ya. Sebentar lagi. Kan ada sebuah kisah, ada orang kerja ikut orang gitulah ya di zaman sahabat Umar. Itu kan nyolong, ketahuan nyolong. Itu yang nyolong itu nggak langsung dihukum oleh sahabat Umar. Ditanya dulu kronologisnya, dicari tahu kenapa dia nyolong. Ternyata juragannya pelitnya minta ampun. Akhirnya juragannya yang dikasih sanksi. Artinya kita di sini diajari oleh sahabat Umar, janganlah sikapmu itu memaksa orang untuk berbuat salah. Seperti nyolong tadi itu. Dia nyolong karena dia ketemu atau dia bekerja dengan tuannya yang pelit banget. Ya. Jadi pengadilan dalam Islam itu sangat rinci banget. Ya. Enggak lu nyolong harus lu dihukum gitu. Enggak, lihat dulu kronologisnya. Ya. Bahkan kalau aku pas ngaji tentang pengadilan dalam Islam itu, pengadilan hukum positif sekarang ini itu mengambil dari Islam itu. Ada pengacara, ya, ada hakim. Bahasa hakim itu bahasa Qurani. Ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Di surat Al-Baqarah ayatnya 265 surat 2 ya begini. Wa masalul lazina yunfikuna. Masalun itu misalan ya atau perumpamaan ya. Amwalahum mubitiro amardotila wa tasbitan min angpusihim ya. Kamasali janatim birobwatin asobaha wa binung fa'atat ukulaha di fa'in fa'il lam yusib hawa bilung fa'atol wallahu bima ta'malun basir ya. Jadi kalau kita baca terjemahannya dan perumpamaan, nah, sudah aku bilang tadi kan, masalam itu kadang-kadang itu orang salah, tidak dilihat masalunnya itu penjelasan artinya ini perumpamaan, misalan. Jadi sama di Al-Quran juga ada perumpamaan, di Bible khususnya Perjanjian Baru itu juga Yesus itu mengajar dengan perumpamaan. Jadi jangan dianggap semua yang diceritakan dalam Injil, dalam Al-Quran itu faktual semua. Enggak. Allah juga mengajarkan kita dengan sebuah misalan, perumpamaan. Ya. Oke. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan. Di sini dia menginfakkan. Tapi tekstual aslinya enggak ada. Tapi ya benar juga lah ya. Hartanya mencari ridha Allah. Jadi inna amalu biniatnya itu harus Allah tuh ya. Dan untuk memperteguh jiwa mereka. Ya. Seperti ya, sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun itu telah memadainya. Ya, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba. Betapa indahnya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang kaya. Diumpamakan kebun yang tidak pernah kekurangan air, yang di dataran tinggi, yang berbuah 2 kali lipat. Cuman masalahnya kalau kita sudah menganggap bahwa harta itu akan kita bawa mati, ya repot. Ya memang sih harta itu akan kita bawa mati, cuman dia punya cara supaya dia bisa kita bawa mati ya dibelanjakan di jalan Allah, dalam ridha Allah. Inna amalu biniatnya itu Allah. Bukan secara harafiah harta, kamu punya mobil katakanlah harganya 500 juta itu bisa kau bawa mati. Enggak. Bautnya aja ketika kamu mampus masuk ke tanah juga enggak bisa kamu bawa, apalagi mobilnya. Ya.
Jangan kamu kira kamu punya deposito 1 miliar terus nanti bisa kamu bawa mati. Enggak. Kain kafan itu kenapa enggak ada sakunya? Karena enggak ada uang yang bisa dibawa. Untuk apa juga dikasih saku. Nah, cara supaya kalian yang kaya-kaya itu bisa masuk surga, bisa punya jana, yaitu ina amalu biniatnya itu, niat awalnya itu dibelanjakan di jalan Allah. Yang di sini terjemahannya infak, ya. Sebetulnya begini, kalau kita tarik ke teks perkataannya, originalnya begini. Wa masalu yaitu perumpamaan, ya. Aladina itu orang-orang yang membelanjakan, yunfikuna, membelanjakan amwalahum, harta mereka, ya. Itu harta mereka, ya, amwalahum, agak sulit ini, bitogo, ya, bitogo, agak sulit aku bacanya, ya. Kalian lebih pintar lah cara membacanya. Ya, jadi di sini tidak menggunakan kata infak, meskipun itu ya infak, membelanjakan harta kita di jalan Allah, ya. Itu kalian membelanjakan kan orang-orang yang mampu lebih mudah kan? Karena dia diberi kelimpahan. Maka janji Allah itu subhanallah, ya. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Dan jika hujannya, ya, dan jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embunnya saja sudah memadai untuk memberikan air kepada kebun-kebun itu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu janji Allah. Ya, sekarang pilihan ada di tangan kalian. Ya. Allah sudah kasih penglihatan, pendengaran, dan otak, ya. Penjelasannya sudah seperti itu, ya. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh kalian-kalian yang oleh Allah sudah digariskan, ya, diberi kelimpahan-kelimpahan dalam hal amwal, ya, dalam hal harta, gitu. Tetapi bagi yang miskin bukan tidak bisa, ya, bisa dengan rasa sabarnya tadi yang aku bilang, ya. Maka dalam pikiran radikalku itu, kalau ada orang kaya terus masuk neraka itu orang goblok, ya. Allah sudah kasih jalan. Ya, dengan jalan apa? Belanjakan di jalan Allah. Ina amalu biniatnya Allah. Tapi kamu tidak mau, ya sudah. Bayangkan janji Allah dengan kebun-kebun yang indah itu, ya. Oke, aku hanya menyampaikan. Keputusan ada di tanganmu, ya. Silahkan, khususnya untuk yang kaya-kaya, ya. Untuk yang kere-kere, ya, kita pura-pura budek aja lah. Karena nanti kita jalannya lain, kita dengan kesabaran, ya. Ya, sabar, ya. Menjalani apa yang sabar itu untuk suasana yang tidak enak. Kalau untuk suasana yang mengenakan itu syukur. Jadi sabar itu temannya syukur, gitu. Oke, sampai di sini dulu, ya. Aku ulangi lagi, jangan lupa yang pakai celana hadiri, ya, sholat Jum'ah berjamaah dengan kehadiranmu, ya. Kalau kamu nggak mau datang, ya kamu pakai rok, jangan pakai celana, ya. Karena laki-laki diwajibkan untuk sholat Jum'ah berjamaah. Oke, di sini dulu, ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga dapat melanjutkan karir kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.